بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, semuanya itu menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu semuanya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana Allah menganjurkan kepada kita agar mengeluarkan sebagian dari hasil usaha kita. Kalau sekarang kita bisa katakan itu sebagai namanya zakat profesi. Walaupun itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa zakat profesi itu wajib, ada juga yang mengatakan bahwa zakat profesi itu tidak wajib. Kenapa ada dikatakan sekarang ada zakat profesi? Karena zaman sekarang banyak orang yang memiliki profesi, baik dokter, insinyur, atau apapun semua profesinya, hasilnya itu lebih banyak dibandingkan para petani. Jadi hasil pertanian, sedangkan pertanian saja ada zakatnya. Maka dengan kondisi zaman sekarang ada orang yang hasilnya tuh jauh lebih daripada petani. Sehingga tidak adil kalau seandainya mereka itu tidak dipungut juga zakatnya. Maka itulah para ulama sekarang mengatakan ada istilah zakat profesi. Zaman dahulu belum ada. Mungkin pegawai negeri atau apa semuanya itu ada juga zakat profesi. Nah, bagaimana apa yang harus kita berikan? Quran mengatakan min thayyibat. Harus dari yang baik. Proses mendapatkannya baik, bendanya baik, kemudian menyampaikannya juga baik. Kita sudah membahas sebelumnya bagaimana adab dalam berinfak. Pertama dilandasi dengan keimanan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah memberinya jangan suka mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebutnya, kemudian jangan menyakiti hati yang diberi. Maka inilah ketika kita memberikan min thayyibat, yaitu dari yang baik-baik, dari yang halal. Maka sabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wala tayammamul khabith. Makna khabith ini kalau kita bahas dalam sekarang adalah bisa juga dikatakan harta yang haram atau harta yang kurang baik, yang sebenarnya kalau kita saja diberi kita tuh memejamkan mata. Kita tidak mau menggunakannya. Maka ketika kita memberikan, berilah harta yang baik kepada orang lain. Walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi wallahu ghaniyyun hamid. Maka di sini dikatakan sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Bagaimana kita menyikapi dari sikap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya dan Maha Terpuji? Salah satu, kalau seandainya ada orang yang diberikan harta lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikannya hina di pandangan orang lain, bisa juga dia dipandang terpuji di hadapan orang lain. Salah satunya contoh sederhana saja, ada orang yang diberikan harta lebih, kemudian dia infakkan harta yang jelek-jelek, maka orang akan mengatakan ini banyak uang atau kaya raya, tapi apa yang diberikan yang jelek-jeleknya saja, yang mungkin ketika dia saja diberikan seperti itu dia tidak mau.
Maka inilah salah satu bagaimana kita menyikapi sifat Allah yang terpuji. Kemudian di ayat berikutnya 268, dalam hal berinfak, dalam hal berzakat, ada yang menggoda kita. Siapa yang menggoda kita? Asyaiton. Kita belum bahas kemarin. Apa itu makna syaiton? Syaiton itu para ulama banyak mengartikan terjemahan dari makna syaiton. Yang pertama, syaiton itu terambil dari kata syaiton. Apa itu syaiton? Syaiton itu adalah yang di pinggir. Itu makna syaiton. Maka biasanya setan itu suka berada yang di pinggir-pinggir. Di sudut-sudut. Nah, itu syaiton. Kemudian makna yang lain ada yang mengatakan bahwa syaiton itu terambil dari kata syaitona. Apa itu syaitona? Yaitu makhluk yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi syaiton, pendek semua. Yang kedua ditambah nun, syaitona, makhluk yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa syaiton itu terambil dari kata syato, sinnya panjang, tonya pendek. Syato. Apa itu maksudnya? Yaitu makhluk yang akan dibakar di akhirat kelak. Itu syaiton. Maka apa tugas syaiton, ibu-ibu semuanya? Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum. Kita lihat ibu-ibu, ini kita ulang lagi di ayat 268-nya. Kalau kita lihat Allah ketika syaitan ketika menggunakan kata-kata, mungkin boleh ibu-ibu lihat semua 268, asyaitonu ya'idukum. Syaitan menggunakan kalimat ya'idukum. Wallahu, dan Allahnya menggunakan kalimat ya'idukum. Kita lihat sama-sama Bu ya. Asyaitonu ya'idukum. Kemudian wallahu ya'idukum. Apa makna dari ya'idukum? Ya'idukum ini adalah janji. Sekarang kita lihat ibu. Kalau syaitan berjanji dengan Allah yang berjanji, kira-kira siapa yang menepati di antara janji keduanya Bu? Apakah syaitan ketika berjanji dia akan menepati? Atau Allah yang lebih kuat janjinya akan menepati? Allah. Makna dari ya'idukum itu janji. Apa ibu? Allah, Siapa yang Allah Pak Ustadz. Allah ya Bu ya. Nah, syaitan ini menggunakan kalimat asyaitonu ya'idukum. Setan menjanjikan. Dia berjanji. Janji syaitan ini adalah tujuannya untuk mengelabuhi. Mengelabuhi atau memberikan penipuan atau penokohan ya Bu ya. Mengelabui manusia. Bagaimana pengelabuan mereka? Janji setan, kalau kamu nanti memberikan harta kamu nanti jadi miskin. Bukan miskin, bahasanya lebih daripada miskin lagi Bu. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Fakir itu di bawah miskin, berarti lebih dari miskin lagi. Syaitan itu menggoda manusia bukan karena bukan miskin, fakir. Tapi di terjemahan itu diartikan miskin. Tapi kalau kita lihat dari kata-kata bahasa Arabnya dia fakir. Maka sebenarnya memahami tafsir itu lebih kita kepada tafsir yang bahasa Arabnya langsung. Maka di sini asyaitonu ya'idukumul faqra. Faqra di sini dia terjemahkan miskin. Padahal kalau kata-kata fakir itu artinya fakir. Ada fakir dan miskin. Lebih daripada miskin. Maka syaitan itu mengatakan, berjanji kepada manusia, mengatakan mengelabuhi manusia. Kalau kamu infakkan harta kamu, nanti kamu akan fakir. Fakir itu apa arti mana fakir Ibu? Kita sering mengatakan fakir miskin. Fakir itu artinya kalau diterjemahkan dari segi bahasa, tulang punggung, tulang belakang ini Bu. Fakronya artinya tulang belakang yang patah. Ini tulang belakang yang patah, fakro. Fakro itu kalau ditanya dari segi bahasa. Karena kita kalau belajar bahasa Arab itu atau kaidah istilah itu sama seperti kita ikhfa, ada segi bahasa dan istilah. Dalam memahami sesuatu juga dari segi bahasanya, fakro itu artinya tulang punggung yang patah.
Maka kenapa dikatakan orang tulang punggung itu tulang punggung yang patah itu dikatakan fakir? Biasanya fakir itu Bu ya, orang yang nama fakir itu beda dengan miskin. Fakir itu tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa bekerja. Maka fakro itu adalah tulang punggung yang patah. Orang kalau sudah tulang punggungnya patah, mau berdiri susah, mau duduk susah, mau bergerak susah. Sehingga duduk saja dia susah, berdiri saja dia susah, apalagi disuruh bekerja. Maka itulah pengertian dari fakir. Jadi kalau seandainya kategori ada orang yang sakit, cacat, tidak bisa bekerja, tidak cukup untuk kesehariannya, itu masuk kategori fakir. Kemudian apa bedanya dengan miskin? Miskin itu dia masih punya pekerjaan, tapi dia tidak cukup untuk kesehariannya. Itu bedanya Bu antara fakir dengan miskin. Jadi kalau diterjemahkan, fakir itu dia nggak sanggup lagi untuk kerja. Atau ketika dia sudah meminta-minta karena dia sudah sakit, itu masuk kategori fakir. Tapi kalau miskin, itu kalau diterjemahkan dari segi bahasa, miskin itu terambil dari kata sakana. Sakana itu kalau diterjemahkan dari segi bahasa Indonesia, tempat tinggal. Orang miskin itu masih memiliki tempat tinggal walaupun kontrak, walaupun sewa. Tapi dia masih bisa untuk berlindung, tapi untuk makan kesehariannya nggak cukup. Nah, itu masuk kategori miskin. Dia masih punya tempat bernaung, tapi untuk makan juga dia nggak cukup. Sedangkan fakir ini dia tempat bernaungnya nggak ada, mau kerja juga nggak bisa. Maka di bawah itu lagi pengertian dari fakir. Nah, syaitan menjanjikan kalau kita berinfak, kamu akan jadi fakir. Maka janjinya apa? Kalau kamu tidak berinfak, kamu akan jadi orang kaya. Ini janjinya syaitan. Tapi janjinya syaitan itu salah. Bagaimana syaitan menggoda manusia? Itu ada di dalam surah Al-A'raf, ibu-ibu. Surah Al-A'raf ayat yang ke-17. Bagaimana syaitan menggoda manusia? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan datangi mereka, manusia, digoda oleh syaitan dari depan. Apa makna dari depan? Makna dari depan ini adalah syaitan itu selalu menggoda manusia agar manusia itu selalu cinta terhadap dunia. Jadi dia memikirkan dunianya saja. Itu pengertian dari depan. Kemudian kalau seandainya dari depan syaitan tidak bisa juga mengelabuhinya, maka wamin khalfihim. Syaitan juga akan menggodanya dari belakang. Dari belakang ini apa maksudnya, Ibu? Dari belakang ini dia para ulama mengatakan di tafsir Ibnu Katsir di sini Bu mengatakan wamin khalfihim ini dia tidak peduli dengan akhiratnya. Tadi kalau dia di depan terlalu cinta dengan dunia. Kemudian dari belakang dia tidak ingat lagi dengan akhiratnya, tidak memiliki persiapan. Dia tidak peduli bahwa dia berpendapat tidak ada hari pembalasan. Nah, itu wamin khalfihim, sehingga syaitan itu selalu membisikkan, sudah kamu buat saja karena tidak akan ada balasannya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau seandainya juga syaitan tidak bisa menggoda kita dari belakang, wa'an aimanihim, dari kanan. Apa maksud dari kanan? Syaitan itu berusaha menghalangi kita dari berbuat baik. Nah, inilah salah satunya infak. Kita ingin berinfak, selalu setan menggoda kita agar kita tidak berinfak. Maka salah satu berinfak kemana dikatakan harus yang baik-baik. Ada yang terjadi bagaimana bisikan setan. Contoh ada orang kemarin saya katakan datang ke rumah. Datang ke rumah, tiba-tiba kita niat pengen ngasih 100.000 rupiah. Tiba-tiba langsung pergi ngambil uang ke kamar, ada bisikan dalam hati.
Udah jangan 100.000, 50.000 saja. Atau ketika itu berada di depan rumah kita ramai orang. 100.000 sedikit kali, 200.000 saja biar kamu bisa dilihat tetangga. Maka terkadang syaitan itu ketika kita ingin berbuat baik, yang pertama dia mengurangi. Dan terkadang dia menambah. Nah kalau seandainya hati kita goyang, maka para ulama mengatakan kembalilah kepada niat awal. Agar syaitan itu tidak menggoda kita. Niat awalnya berapa? 100.000. Maka itu yang harus kita berikan. Kemarin juga bahwa ketika berinfak itu dilarang memberikan yang jelek-jelek atau yang buruk. Bahkan ketika kita memberikan yang buruk saja syaitan masih menggoda kita, Ibu. Contoh, ketika ada orang mungkin datang ke rumah kita punya baju yang sudah buruk, kita saja sudah nggak mau pakainya lagi. Kemudian kita niat berikan waktu mengumpulkan, ini yang buruk bukan yang baik ya Bu ya. Hati kita berbisik lagi. Aduh sayang dikasih mungkin nanti 5 tahun lagi masih saya pakai. Ini padahal nggak terpakai. Yang buruk saja syaitan masih menggoda apalagi yang baik. Maka wa min khalfihim wa an aimanihim. Aimanihim ini maksudnya adalah syaitan menggoda kita dari hal-hal melarang kita untuk berbuat baik. Kemudian wa an syama'ilihim. Kemudian syaitan itu menggoda kita dari sebelah kiri. Para ulama mengatakan apa maksud dari sebelah kiri ini? Syaitan itu berusaha agar kita tetap di dalam keburukan. Contoh ketika dia sudah bisa membuat orang jadi berbuat jahat, bagaimana dia membuat orang itu tetap berada di posisi jahat, keburukan. Inilah maksud dari summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kita dapati banyak manusia yang kurang bersyukur. Kita kembali ke Al-Baqarah Ibu. Kita kembali ke ayat berikutnya. Jadi asyaitanu ya'idukumul faqra. Nah syaitan itu ketika berjanji, janjinya itu janji palsu. Bukan janji benaran ya Bu ya. Kenapa? Dia mengatakan kalau kamu tidak berinfak, kamu akan kaya. Tapi ketika kamu berinfak, kamu akan fakir. Fakir itu di bawah miskin lagi. Tapi Allah berjanji, apa janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berinfak? Wa maghfiratan wa fadla. Yang pertama, Allah akan ampunkan dosa-dosa bagi orang yang berinfak. Kemudian wa fadla, ketika berinfak, Allah akan berikan ganjaran yang lebih banyak lagi dari apa yang sebelumnya ia berikan. Ini salah satu keutamaan kalau kita berinfak. Maka itu tadi kemarin saya sampaikan dalilnya dalam surah Saba 34 ayat 39. Kalau kita berinfak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rizki yang baik. Inilah Allah akan lipat gandakan dan memberikan kita rizki yang jauh lebih baik dari sebelumnya yang kita berikan. Maka kalau berikan itu jangan yang buruk, yang baik. Maka Allah akan berikan yang terbaik. Ini jawabannya Bu ya. Jadi kalau kita lihat ada kalimat janji. Allah berjanji dan syaitan berjanji. Tapi yang bisa ditepati janji itu janji syaitan adalah janji yang tidak benar. Sedangkan ketika Allah berjanji, inna wa'adallahi haqq. Janji Allah benar. Kemudian kita lanjutkan di ayat 269. Ini materi kita yang baru. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah. Apa itu hikmah Ibu? Kita sering mengucapkan kata-kata hikmah. Hikmah itu dari segi bahasa artinya kendali. Contoh, orang kalau bawa mobil itu ada kendalinya setir. Setir itu adalah kendali. Maka apa tujuan dari kendali itu? Untuk menghindarkan kita dari keburukan. Contoh kalau mau ketabrakan, setirnya diputar sehingga kita terkendali. Jadi kalau dari segi bahasa, hikmah itu maknanya adalah kendali. Sedangkan secara istilah adalah, apa pengertian dari hikmah? Yaitu pengetahuan
yang menjadikan kita, jadi pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan orang yang mendapatkan hikmah itu mampu mengamalkan sesuatu yang menghindarkan kita dari keburukan dan mengantar kita meraih kebenaran. Nah, itulah pengertian hikmah secara istilah. Jadi pengetahuan yang menjadikan kita mampu mengamalkan sesuatu dengan ilmu tersebut yang Allah berikan pengetahuan tersebut, menghindarkan dari keburukan dan mengantarkan kepada kebaikan. Itulah hikmah. Nah, orang yang ketika berinfak mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ia kebaikan dan dihindarkan dari keburukan. Maka salah satu ada orang berpendapat infak itu salah satunya tujuannya untuk menghilangkan azab atau penyakit atau segala sesuatu keburukan. Kenapa? Yu'til hikmata may yasha. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Ketika tadi di atasnya bercerita tentang infak, kita kemarin ketika cerita tentang pernikahan ada diselipkan tentang sholat. Bahwa dalam hal menjaga kaitan rumah tangga ada kuncinya. Jadi setiap ayat-ayat pembahasan itu ada kuncinya, Ibu. Ketika kita membahas tentang puasa ada satu ayat yang Allah selipkan. Apa yang Allah selipkan? Tentang doa, bahwa doanya orang berpuasa itu dijabah. Ketika membahas tentang pernikahan, ada yang diselipkan satu ayat yang seakan-akan kalau kita paham ini nggak nyambung, padahal nyambung. Itu kunci jawabannya adalah menjaga rumah tangga itu dengan menjaga sholat. Kemudian infak, apa keutamaannya? Kalau kita berinfak mengharapkan ridho Allah dengan landasan keimanan, tidak menyakiti si pemberi, kemudian tidak mengungkit-ungkit yang sudah diberi, yu'til hikmata may yasha. Makna dari hikmah itu adalah Allah akan berikan kita pengetahuan, dengan pengetahuan itu kita mudah mengamalkan dan Allah hindarkan kita dari keburukan dan diantarkan kita kepada ke jalan kebaikan. Inilah pengertian dari hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal sehat. Apa itu pengertian ulil albab? Kalau diterjemahkan secara bahasa, Bu, lub itu adalah, jadi lub itu kalau diterjemahkan secara bahasa inti. Inti kalau diterjemahkan. Maksudnya poin. Inti atau poin. Tapi kalau diterjemahkan dalam segala istilah, contoh seperti ini Bu ya. Ada dalam kacang, ini kalau kacang, kulitnya. Kemudian isi kacang. Kemudian dari kacang itu ada lagi inti bagian terkecil dari kacang tersebut. Itulah lub. Jadi kalau ditanya lub itu adalah bagian terkecil dari inti sesuatu yang semua orang tidak bisa mendapatkan sampai pemahaman lub itu. Jadi lub itu adalah inti sari. Jadi Ibu, di sini adalah diterjemahkan wa may yadzakkaru illa ulul albab. Jadi orang yang berpaham tentang kaitan infak ini hanya orang-orang yang memiliki akal sehat. Yang dia berpikir bahwa harta yang ia miliki itu bukan semena-mena atas dengan jerih usahanya. Sebenarnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang harus kita keluarkan. Yang kemana saya katakan, zaman dahulu itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ketika mereka disuruh bayar zakat setengah, 50% dari 100%. Nah, kita kalau disuruh seperti mungkin banyak orang keberatan ya kalau zaman sekarang. Saya sudah capek nyarinya, separuh harus diberikan kepada orang lain. Allah tidak, dari 100%, 9,75 itu masih punya kita, 2,5-nya untuk orang lain. Berarti sedikit sekali sebenarnya Bu ya. Tapi itu pun masih banyak yang keberatan. Maka kalau diterjemahkan, lub itu apa? Ada orang dalam kehidupan ini ketika menghadapi masalah hanya tahu kulit masalah luarnya saja. Atau ada ilmu, ada ketika kita belajar hanya tahu tentang isi kulit dari ilmunya saja.
bagian luarnya saja. Tapi ada orang yang ketika belajar itu mengetahui sampai inti permasalahannya. Nah, ulul albab itu orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat memahami sampai inti ke dalam persoalan tersebut. Jadi kalau seandainya orang ulul albab itu, Bu, dia berpikir itu tidak rancu. Kemudian ketika dia berpikir itu mendapatkan hikmah. Setelah dia berpikir, dimudahkan mengamalkan apa yang dia sudah pikirkan, kemudian dia dibimbing dalam kebaikan, dihindarkan dari keburukan. Itu keutamaan dari ulul albab. Maka orang ulul albab itu orang yang sudah pemahamannya jauh lebih tinggi. Ada orang yang tahu tentang permasalahan atau dia dapat berpikir menyelesaikan suatu permasalahan, tapi permasalahan itu ketika dijalankan rancu, tidak keluar dapat solusinya. Tapi ada orang yang ketika berpikir mendapatkan solusi. Itulah pengertian dari ulul albab. Jadi dalam bahasa berpikir itu ada tatafakkarun, ada ulul albab. Kita kan sering mengucapkan kalimat, contoh di ayat 266-nya, Bu. Al-Baqarah 266. Naik ke atas itu di penutup ayatnya, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Hanya ada orang yang terkadang bisa berpikir saja. Makna ulul albab penutup ayatnya, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Tatafakkarun itu berpikir. Ada orang yang bisa berpikir, tapi saya katakan tadi, berpikirnya itu terkadang tidak mendapatkan dari inti dari permasalahannya. Tapi kalau ulul albab, orang yang berpikir bisa mendapatkan inti dari permasalahan apa yang dia inginkan. Jadi lebih dalam dari berpikir lagi. Itu bedanya tatafakkarun dengan ulul albab. Nah, orang yang bisa mudah mengeluarkan hartanya itu adalah orang-orang ulul albab. Dia paham bahwa saya ketika berinfak ini sebenarnya saya sedang menitipkan harta saya di sisi Allah, yang di sisi Allah itu tidak akan hilang. Ini yang sebelumnya kita bahas ya. Kalau kita menyimpan di sisi manusia, saya titipkan ke anak, seperti di ayat sebelumnya, ada orang yang ketika dia seumpama memiliki kebun, dikumpulkan hartanya, dia sudah tua, tiba-tiba anaknya juga masih baik, masih kecil, di pertengahan jalan kebun tersebut terbakar oleh api sehingga hangus semua. Banyak orang yang ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi tiba-tiba dari pertengahan jalan Allah datangkan musibah atau bencana. Maka inilah hikmahnya, Bu, ya. Yu'til hikmata man yasha. Jadi orang-orang yang bisa mengeluarkan harta itu akan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi ayat yang kita bahas, Bu, 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu wa ma lizzalimina min ansar. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar, jadi ada orang terkadang ketika berinfak itu berkaitan dengan nazar. Nanti kalau saya sehat atau anak saya lulus ujian, saya mau berinfak 1 juta rupiah. Ada orang yang seperti itu, Bu. Mungkin kita dahulu juga pernah terkadang terucap seperti itu, ya, Bu, ya. Ingat, asal usul makna nazar itu hukumnya adalah makruh. Tapi ketika kita sudah bernazar, hukumnya wajib kita melaksanakannya. Kemudian kalau seandainya kita sudah bernazar, tiba-tiba kita nggak mengerjakannya, ada konsekuensi yang harus kita kerjakan. Apa itu kafarat? Dia sama hukumnya seperti kafarat sumpah. Yaitu salah satunya kalau kita sudah bernazar tidak bisa mengerjakannya, ganjarannya adalah memerdekakan budak mukmin, memerdekakan budak. Tapi zaman sekarang nggak ada budak lagi. Atau yang kedua, memberikan makan kepada 10 orang miskin, masing-masing 1 mud. Atau 1 mud ini bisa juga dengan kondisi sekarang 1 porsi makan lah bisa dikatakan. Atau memberikan kepada mereka masing-masing 1 pakaian. Atau kalau seandainya juga tidak mampu, jika tidak mampu melaksanakan salah satu 2 tersebut, ya harus berpuasa selama 3 hari. Jadi kalau ada orang bernazar, tiba-tiba dia nggak bisa menjalankan nazarnya, itu tadi konsekuensinya. Maka tadi nazar itu hukumnya makruh. Mama anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadhirin fa innallaha ya'lamu. Dan adapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Wa ma lil-zalimina min ansar, dan bagi orang-orang yang zalim tidak akan ada seorang penolong pun. Jadi orang-orang yang zalim itu, pengertian zalim itu
tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu pengertian zalim. Seharusnya dengan dia memiliki harta, tempatnya adalah infakkan, maka ketika itu dia tidak infakkan. Maka ketika hartanya sudah Allah ambil atau Allah berikan azab atau balasan apapun, maka tidak ada seorang pun penolong baginya. Inilah balasan bagi orang yang tidak mau menginfakkan hartanya. Ini di Medan sudah azan, mungkin sampai di sini saja. Silakan ibu-ibu ada yang mau tanya. Bisa dipahami penjelasan saya, Ibu? Insya Allah Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz. Insya Boleh Allah bertanya Ustadz. ya Ustadz. Silakan Ibu-ibu. Ada yang mau tanya ya? Ada Ibu, Iya. Bu Heni. Iya, baik Ustadz, terima kasih. Kalau hikmah itu Ustadz, apakah dengan kita mendapat hikmah, ya sebelum kita mendapat hikmah itu Allah akan turunkan kita satu ujian begitu atau bagaimana Ustadz? Sama kemarin pengertian toyib. Toyib itu banyak maknanya. Hikmah juga banyak maknanya. Ada yang mengatakan hikmah itu hadis. Jadi tergantung konteks. Ada wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Kalau kita melihat kepada surah Al-Baqarah, kita sudah pernah tadabbur Ibu. Hikmah. Kata-kata hikmah dalam ayat ini diterjemahkan adalah hadis. Al-Baqarah kita ya 151. Ya Ustadz, udah tulis kayaknya. Al-Baqarah 151. Mama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Ada kata-kata hikmah Ibu? Al-Baqarah 151. 51. Al-Baqarah ya. Ya ada kata-kata hikmah. Benar ya Bu ya? Wa yuallimukumul kitab. Kitab ini adalah Quran. Wal hikmah. Hikmah itu adalah diterjemahkan adalah sunnah atau hadis. Jadi makna hikmah ini luas seperti makna dalam thayyib, tergantung konteksnya. Nah, dalam hikmah tentang infak ini adalah keutamaan dari infak itu adalah Allah ketika dia mengharapkan ridho Allah dengan keimanan, kemudian tidak menyakiti, Allah akan berikan hikmah kepadanya. Apa tuh hikmah? Kebaikan yang dihindarkan dari keburukan. Maka kalau orang tanya, salah satu kalau kita dapat musibah atau dapat ujian, bagaimana salah satu agar kita keluar dari ujian? Bisa juga dengan infak. Maka ketika itu salah satunya Ustaz Yusuf Mansur ya Bu ya, salah satu dulu menggetolkan tentang infak. Tapi sekarang beliau tidak seperti dulu lagi, namanya sering menggetolkan tentang infak. Salah satunya itu menghindarkan dari bala dan bencana. Jadi maksudnya hikmah ditanya Bu Heni itu konteksnya lain lagi. Ketika kita dapat ujian, makanya kita mencari hikmah. Ada hikmah juga diterjemahkan pelajaran. Apa dari ujian pelajaran yang dapat kita ambil. Jadi tergantung konteksnya. Maka bahasa Arab itu sangat luas sekali maknanya. Oh iya baik. Selama ini kan kita hikmah itu seperti lesson ya. Maksudnya pelajaran begitu ya. Pelajaran ya. Jadi hikmah itu bisa diterjemahkan hadis, bisa diterjemahkan mendapatkan kebaikan yang dihindarkan dari keburukan, bisa suatu hikmah pelajaran apa yang kita bisa ambil dari setelah ujian yang telah diberikan. Itu hikmah. Baik Ustaz, terima kasih. Ada lagi Bu? Ustadz, maaf mau bertanya. Ibu ya. Ya, kalau misalnya untuk berinfak itu, kalau lebih ke memaksakan gitu boleh nggak ya Ustadz? Misalnya gini, kita udah tersirat ada ini gitu ya, ada mau kasih gitu, mau kasih segini aja gitu. Terus kan kadang setan menggoda, jangan segitu gitu kan. Tapi kita melihat realitinya juga gitu bahwa memang ternyata untuk makan kita akan nggak ada gitu. Jadi kayak dilema gitu. Itu bisikan setan atau kita juga harus realistis bahwa kalau kita tidak makan juga kita istilahnya akan menyusahkan orang lain. Jadi kita jadi harus minta gitu. Jadi menyusahkan orang lain gitu, kitanya gitu. Dalam hal berinfak, kita tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh terlalu sedikit. Itu ada juga dijelaskan Bu ya.
ketika berinfak jangan terlalu bakhil, jangan terlalu banyak juga, tergantung kemampuan kita. Contoh kalau seandainya kita menginfakkan seluruh harta kita sampai kita nggak punya tempat tinggal, itu juga salah. Ketika kita berinfak juga, contohnya, ya ini dalilnya Al-Furqan 67 Ibu. Al-Furqan 67. Surah ke-25 67. Jadi tiba-tiba di tengah jalan ada bisikan setan. Tapi kalau memang ibu mampu, duitnya ada, kemampuannya bisa, kembali ke niat awal. Karena takutnya itu bisikan setan. Tapi kalau seandainya kita nggak punya, maka sesuai dengan kemampuan. Maka dalilnya di Al-Furqan surah 25 ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, ini tentang ibadur rahman. Apa tuh ibadur rahman? Ibadur rahman itu hamba bagaimana kita agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Maksudnya itu apa? Kita sendiri yang tahu bagaimana kualitas kemampuan kita. Di antara keduanya secara wajar. Jadi ambil jalan tengah. Kalau memang kita banyak uang, silahkan banyak. Tapi kalau seandainya nggak mampu, berilah secara sewajarnya sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu Ibu. Tapi kalau seandainya Ibu mampu, ada bisikan syaitan, ambil niat awal Ibu. Contohnya kalau 100.000 ya 100.000. Tapi tiba-tiba ketika dicek, wah ini saya belum beli beras, nggak ada cabai, nggak ada uang lagi. Mungkin bisa dikurangkan sedikit. Itu lain lagi, karena kondisi, bukan bisikan syaitan. Seperti itu. Oh iya. Ya, baik Pak Ustadz, terima kasih. Jadi dalam hal berinfak, jangan sampai ketika berinfak kita membuat diri kita menjadi contoh yang seharusnya kita punya rumah, punya mobil, sehingga kita infakkan semua, itu salah juga. Jadi jangan sampai membuat diri kita juga mengalami sesuatu atau menderita lah, kita bisa bilang bahasanya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau yang melanjutkan pertanyaan yang barusan, kalau misalnya kita berinfak itu dengan atas dasar keikhlasan bagaimana? Diterima nggak? Misalnya kita ya oke, kebutuhan segini, kita juga ada segini, tapi saya ikhlasnya cuma sekian gitu. Itu diterima juga apa? Ya, itu kembali ke syaitan. Itu pasti bisikan syaitan. Ibu, ini orang punya, kecuali nggak punya. Tadi seperti pertanyaan tadi sebelumnya Ibu, kecuali nggak punya, tiba-tiba lihat dapur beras belum beli, minyak belum beli. Wah ini nampaknya kalau saya kasih semua hitung-hitungan belanja rumah kayaknya berkurang, maka saya harus belikan. Tapi kalau seandainya sudah tiba-tiba saya niatnya 100.000, keikhlasan saya namanya 50.000, itu ingat bisikan syaitan. Maka para ulama mengatakan kembali ke niat awal. Maka terkadang syaitan itu dalam hal menggoda, terkadang bisa mengurangi, terkadang bisa melebihkan. Terkadang kalau ada orang yang nggak ngelihat, hati bisa berubah tiba-tiba. Ya orang datang, kita pergi ke kamar ngambil uang, nampaknya saya 50.000 aja lah ikhlas, saya kasihlah 50.000. Padahal niat awalnya 100.000. Karena perjalanan sebelum kita ngambil uang itu ada bisikan syaitan. Kemudian kalau tiba-tiba ada orang minta-minta depan rumah kita lagi ramai, tetangga, aduh kalau saya ngasih 100.000 terlalu sedikit, 500.000 lah supaya saya dilihat orang ngasihnya banyak. Nah itu juga syaitan. Maka walaupun dalam pikiran kita pengen ngasih banyak, ambil tetap niat awal kita. Itu kata para ulama. Seperti itu. Walaupun ngasih, misalnya kita tetap paksakan, kita kan udah emang niatnya awalnya sekian gitu. Pas kita ngasih, tapi ada sedikit kebersihan rasa tidak ikhlas, itu tetap diterima ya Pak Ustadz ya? Tetap diterima insya Allah Ibu. Maka itu sebenarnya godaan syaitan. Kecuali tadi kalau seandainya kita pengen kurangin kondisi, mungkin kita ada keperluan. Kecuali tadi mungkin beli itu. Tapi kalau memang kita punya tabungan yang ada, itu bisikan syaitan. Seperti itu. Ya baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu Bu Rara. Terima kasih Pak Ustadz. Dulu waktu saya sekolah kan disuruh sama guru keliling ya ke kampung untuk minta sedekah untuk acara acara di sekolah gitu Pak Ustadz. Nah setelah itu hasil dari uang sedekah diambil sama guru untuk kasih makan kita. Jadi kita bilang, Pak ini kan uang orang untuk niatnya kan untuk acara kita. Oh nggak apa-apa, memang kalau dalam sedekah itu ada diperuntukkan untuk kita juga boleh gitu. Nah jadi kami ini gimana ya Pak? Jadi
kan nggak enak gitu. Cuman dipaksa, ya namanya kita anak sekolah ya lapar juga gitu. Mau nggak mau ya makan, cuman nggak enak. Dan kita juga nggak tahu hukumnya gitu. Itu gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Yang pertama, kalau dari segi zakat kita paham. Zakat itu ada amil. Ini zakat, apa bedanya zakat dengan infak? Zakat itu ada amil. Apa itu amil? Orang yang mengurusi zakat. Orang yang mengurusi zakat itu berhak menerima dari uang zakat. Ini tadi permasalahan Bu Rara tadi adalah infak. Kita lihat orang yang berhak menerima zakat. Di surah At-Taubah ayat ke-60. At-Taubah 60. Ya, At-Taubah 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin. Ini ada amil. Ayat ke-60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk fakir miskin, fakir orang miskin, amil zakat. Maka orang-orang yang memungut uang itu mengumpulkan uang, mereka berhak juga menerima zakat. Itu kalau untuk zakat. Nah, bagaimana kalau untuk infak? Ini sudah dapat permasalahan untuk zakat. Contoh Bu Rara, contoh masa sekolah ngumpulkan uang. Saya juga ketika masa kuliah dulu, masa kuliah, kita juga membuat acara Hari Besar Islam. Akhirnya kita juga mencari sumbangan-sumbangan untuk membuat acara Hari Besar Islam. Ini mungkin mahasiswa atau anak sekolahan sering untuk acara sekolah atau kampus. Kemudian ketika ada acara hari tersebut, uang itu di sebagian diberikan untuk nasi, untuk acara. Sebagian lagi untuk persiapan lomba atau hadiah atau apapun sarananya. Maka ketika itu kita yang nyari uangnya atau minta sumbangan tersebut kita makan. Contoh nih, beli untuk acara tuh ada makanannya, ada minumnya. Boleh nggak kita makan? Intinya kalau untuk tujuan terlaksananya acara tersebut itu diperbolehkan. Masa ketika kita kerja kan memang sudah ada konsumsinya, minumnya, maka kita tetap boleh makan. Intinya tetap tujuannya untuk kebaikan atau untuk acara tersebut. Kecuali kalau harta orang berinfak, kita gunakan untuk kemaksiatan, itu baru tidak boleh. Ada orang infak, kemudian kita salurkan ke perjudian atau perzinahan, itu baru tidak boleh. Jadi kalau seandainya guru tadi dari uang infak tersebut, tujuannya mungkin untuk acara tersebut supaya berjalan lancar, kemudian dikasih minum, atau lagi pasang-pasang tenda atau acara, kemudian uang minum dan makannya dari uang infak tersebut, itu maka boleh. Seperti itu Ibu. Karena memang tujuannya kita cari infak itu untuk terselenggaranya acara kegiatan hari besar tersebut. Seperti itu Bu. Boleh? Iya, memang acara itu Pak keagamaan gitu, ya. Undang ustadz apa. Jadi kita panitianya kan disuruh ambil sumbangan sama warga. Nah kita dikasih uang makan gitu, cuman saya rasa kayaknya nggak enak gitu, tapi gurunya maksa, udah nggak apa makan aja gitu. Jadi ya gimana Pak, lapar juga terpaksa makan juga Pak gitu. Ya, karena kan biasa kalau dalam acara itu intinya kan orang yang memberikan bagaimana terselenggara acaranya dengan lancar. Maka dalam hal acara itu banyak. Ada seksi dekorasi, ada seksi konsumsi, ada seksi humas, dan semua punya anggaran. Maka konsumsi bagi panitia, baik undangan, mereka harus makan. Dan kita memakannya yang mencari uangnya tersebut, dari sumbangan tersebut, tetap boleh makannya. Oh boleh ya Pak Ustadz? Ya boleh. Oh iya. Oke, kecuali tadi kalau makannya digunakan untuk yang tidak baik, itu lain. Oh enggak Pak Ustadz, pada saat itu juga kita dikasih makan, cuman kita takut itu enggak halal gitu aja Pak Ustadz. Karena memang kan niatnya adalah bagaimana seluruh tim yang membuat acara tersebut ada bagian-bagiannya dan itu semua punya dananya masing-masing. Oh iya. Iya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh juga kalau dari segi pemerintahan ya Bu ya. Pemerintah itu kan sudah punya gaji tetap. Gaji bulanan. Dan itu mungkin kalau pemerintah yang pegawai dari masyarakat. Tiba-tiba ketika rapat digunakan lagi anggaran biaya makan, biaya rapat. Apakah biaya makan itu di luar dari gaji haram? Tidak, karena memang sudah untuk diatur untuk itu semuanya. Oh kalau gitu saya nggak mau lah nanti uang masyarakat saya makan lagi dari hasil gaji saya, itu lain. Kecuali ini lain lagi, ada orang pernikahan kita nggak diundang kita makan, itu baru bukan hak kita. Karena memang tujuannya yang berhak makan itu adalah orang yang diundang. Kecuali kalau kita ngomong bawa teman, Bu Else ngundang saya, suruh ada undangan jamuan makan ke rumah. Saya bilang ke Bu Else saya boleh nggak bawa kawan 2 orang?
boleh, maka itu sudah halal jadinya. Jadi kalau seandainya ibu-ibu nih diundang main-main ke rumah temannya, kalau bawa teman atau bawa siapa, kita mungkin harus izin ya Bu ya. Saya bawa teman atau bawa anak, bawa suami, boleh nggak saya bawa? Takutnya nanti kalau dikasih makan, tuan rumahnya hanya menyediakan untuk kita saja. Tiba-tiba ketika kita bawa anak, bawa suami, bawa tetangga, bawa teman, kurang. Jadi dia juga nggak enak, malu juga kekurangan makanan. Jadi harus sampaikan. Seperti itu, karena bukan hak kita sebenarnya. Ya Bu Mela. Iya Pak Ustadz mau tanya, misalnya kita dengar ada program sedekah gitu ya Pak Ustadz, terus kita udah berniat nih, oh saya mau kasih jumlahnya 100 gitu misalnya. Terus kemudian nggak lama dengar lagi ada program sedekah lain, terus saya jadinya, oh saya bagi 2 aja deh. Jadi 50 ke sini, 50 ke sana, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Itu boleh saja. Terima kasih Pak Ustadz. Supaya kemanfaatannya lebih banyak, boleh saja. Asal tetap mungkin kemampuan kita hanya mampu bersedekah 100, contoh mampunya 100. Tiba-tiba banyak nih proposal masuk. Udahlah supaya semua dapat jatah, mudah-mudahan kita doakan yang lain juga tetap dapat kebaikan. Maka kalimatnya itu Bu ketika berinfak itu qaulun ma'ruf. Nah, jadi qaulun ma'ruf ini yang harus kita jaga. Qaulun ma'ruf itu yang sebelumnya kita bahas di Al-Baqarah 263. Qaulun ma'ruf. Tetap jangan kita mengatakan, oh ini banyak kali proposal masuk. Saya duitnya cuma 100.000 atau 100 ringgit. Enggak apa-apa, enggak masalah Bu ya. Adalah yang terbaik adalah qaulun ma'ruf. Tetap kita ucapkan kata-kata yang terbaik. Kalau saya nggak bisa katakan terbaik, doa. Mudah-mudahan dengan dibagi ini ada orang lain lagi yang bisa bantu supaya tetap tercapai target yang diinginkan. Contohnya berapa yang diperlukan dalam acara atau dalam infak, pembangunan apa, contoh jenisnya. Jadi kalau seandainya seperti itu, kalau seandainya niat awal cuma 100 tiba-tiba masuk lagi, nah boleh dibagi 2. Tapi ya kalau yang terbaik kalau rezeki kita lebih, mungkin ya boleh dua-duanya 100. Itu kalau memang rezekinya lebih. Tapi dibagi 2 pun tidak apa-apa. Yang jadi masalah mengurangi dari niat awal. Yang niatnya 100, kita mampu jadi 50. Nah itu pasti setan bermain. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Ya, Ustadz, kalau misalkan saya selalu posting flyer setiap hari, maksud dari saya ini untuk laporan update. Terpulang kalau misalkan yang mau sedekah silahkan hari itu, kalau tidak mau juga tidak apa-apa, asalkan update itu dibaca gitu. Dan yang flyer untuk MTAQ khususnya kan buat kita semua, bukan buat pribadi saya. Terus ada yang bilang seolah-olah kesannya flyer itu diterbangkan tiap hari, kesannya seperti memaksa gitu. Betul apa enggak tuh? Ya, mengingatkan. Maka nanti mengingatkan. Nanti ini materinya di ayat berikutnya. Boleh enggak kita berinfak yang oleh matanya Bu Sri? Terang-terangan atau diam-diam? Ini flyer itu termasuk terang-terangan kita Bu. Boleh tidak? Maka kata Quran, wa in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun. Terang-terangan itu tetap baik. Boleh enggak? Tetap baik. Karena mungkin ada orang yang terlupa takutnya. Iya. Maka harus diingatkan. Jadi kalau tujuannya tidak memaksa, tujuannya adalah niat awal kita mengingatkan bukan memaksa. Seperti itu. Iya, kalian laporan uang yang sudah masuk ada berapa, terus kemana juga laporannya gitu maksudnya, bukan selalu harus ayo gitu. Tapi kadang-kadang saya juga bilang ayo gitu. Paling tidak membantu kebaikan, menyebarkan kebaikan. Contoh seperti Bu Sri tadi, ayo coba di-share di hari Jumat, kata Bu Sri tadi di grup, saya juga share. Paling tidak memperpanjang kebaikan. Bu Sri punya niat baik, saya salurkan juga, tiba-tiba ada orang yang mengetiknya mungkin Bu Sri. Maka Bu Sri akan dapat amal jariahnya. Kenapa? Karena menyuruh orang menyebarkan kebaikan. Seperti itu. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ustaz. Pak Ustadz terakhir boleh nanya? Boleh Bu. Jadi qaulun ma'ruf itu orang yang memberikan harus positive thinking. Yang menerimanya juga harus positive thinking. Jadi kita semua Bu kalau Ibu berinfak,
biasakan jangan negatif thinking. Iya. Yang menerimanya juga jangan negatif thinking. Tetap harus husnuzon selalu. Iya, insya Allah itu selalu baik, insya Allah. Ada atau tidak ada gitu, besar atau kecil, selalu husnuzon. Besar atau kecil, ada yang memberi atau tidak ada yang beri. Iya, iya, begitu. Saya senang begitu, Ustaz. Makasih ya, makasih ibu-ibu. Ya ibu-ibu, insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu juga bisa selalu share-share kebaikan yang ada di Ahlul Quran ini. Mudah-mudahan kebaikan, kalau kebaikan itu kita sebarkan, maka kebaikannya semakin meluas. Pak Ustadz, maaf terakhir. Ya Bu Neti. Jadi gini ya, misalkan ada misalkan saya ya menitipkan, saya mau infak nih gitu. Saya nitipin sama seseorang gitu ya. Nah, yang seseorang yang nerima uang titipan ini tuh, misalkan saya mau ngasih cuma ke si A gitu. Nah, terus yang dititipin ini tuh mikir gini, ini bisa dibagi nih jadi ke si A, B, C misalkan gitu kan. Tanpa bilang dulu sama saya. Itu gimana ya Pak Ustadz? Atau dibalik deh, atau ada orang yang menitipkan ke saya, tapi saya tahu nih kayaknya ini bisa dibagi deh, karena si B dan C ini juga membutuhkan. Saya harus laporan dulu nggak ke si penitip ini? Yang pertama, contoh kalau seandainya niat awalnya untuk sekolah, si A, contoh sekolah A, tiba-tiba banyak sekolah yang perlu bantuan, maka tanya lagi kepada yang punyanya, niat awalnya apa? Bebas diberikan atau ada tujuan tertentu. Maka saya pernah WhatsApp Bu Sri selalu kalau titip ibu-ibu uang ke saya tanya ke Bu Sri, Bu, ini uangnya untuk apa? Kata Bu Sri, boleh nggak untuk dibelikan Quran untuk anak yatim atau diberikan fakir miskin? Kata Bu Sri, terpulang kepada Ustadz yang mana berhak menerimanya. Nah, kalau itu baru saya cari kira-kira siapa yang memerlukan. Tapi kalau memang niat awal dari orangnya, contoh untuk bantu kan si A, maka kita nggak boleh bantu anak B, anak C, anak D seperti itu. Oh gitu Pak Ustadz. Ingin memberikan, ibu harus tanya lagi. Ini saya lihat banyak orang yang memerlukan. Boleh nggak saya bagi lagi? Karena dia juga perlu bantuan. Kalau memang kata orangnya boleh, baru kita bagikan. Oh, tetap harus ditanya dulu ya Pak Ustadz? Karena ditanya dulu Bu, karena mungkin dia tujuannya hanya bantu si A. Oke. Ya, saya selalu kadang Bu, ini gimana? Ada orang perlu bantuan ini. Kata Bu Sri selalu tanya jawabannya, misalnya kepada orang yang membutuhkan, saya akan berikan mungkin orang yang miskin, atau anak sekolah, atau ada orang bantuan Quran, anak pesantren, seperti itu. Ya, makasih Pak Ustadz. Berhak memberikan, ya sama-sama Bu. Orang yang berhak memberikan orang miskin, sabilillah, fakir miskin, janda, atau apapun semuanya. Mereka tuh berhak menerima infak. Seperti itu. Ada lagi Bu? Kalau tidak ada, kita cukup. Ada lagi. Sudah Ustaz. Kami sedang kumpul di rumah Bu Elsa Ustaz. Alhamdulillah, semoga ibu semuanya sehat walafiat. Amin. Ada Bu Beta. Ya Bu. Pakai jarum ini. Lakuin sedikit-sedikit. Oke Ustaz. Ya, yang mudah-mudahan juga Malaysia segera bisa aman. Amin. Ibu bisa silaturahmi kembali semuanya. Amin. Pertemuan berikutnya di 200. Ya Allah, ini seger banget pokonannya Mbak Elsa. Itu orang-orang. Mbak Elsa, aku melihat ini, Masya Allah. Ini saja Bu, mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk tadabbur besok 272, itu orang-orang yang berhak menerima sedekah. Boleh tidak orang kafir, non-muslim menerima sedekah? Itu nanti pembahasannya. Ada orang tanya, bolehkah Ustaz kita bantu orang kafir? Atau saya punya abang, dia beda agama, atau saya punya adik beda agama, boleh nggak saya berinfak kepada mereka? Insya Allah jawabannya nanti di hari Kamis depan. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan ibu semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن
وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah amanah ibu-ibu hari ini saya sampaikan. Ada kemarin Ibu Sri atau Bu Tutur kirim uang ke saya sebanyak 11.500 belum saya salurkan kemarin untuk pembangunan masjid di kampung saya. Insya Allah sore ini setelah mengajari saya balik kampung ke Langkat. Insya Allah kalau tidak malam ini besok pagi saya serahkan ke pengurus masjidnya. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal jariah untuk ibu-ibu semuanya. Amin. Amin. Buat Ustaz juga. Buat semuanya. Insya Allah sehat. Insya Allah. Amin Pak Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah Ibu. Ini Terima saja kasih Ustaz. sampaikan Ibu. Saya izin pamit keluar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.